Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Nesa Fitri akan mempresentasikan tentang atletik. Yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dari titik semula. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahapan awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Yang pertama adalah tahap awalan, yaitu berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Lalu berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Yang kedua adalah tahap tolakan. Yang pertama, tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Lalu tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah, lutut sedikit dipengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. Yang ketiga adalah tahap sikap saat melayang di udara. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya jongkok, yaitu posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Yang kedua adalah gaya menggantung atau hang style, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan mengarah ke atas, kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan layun di bawah ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Lalu langkah jalan yang khas. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan kaki sebagai persiapan. Kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Lalu tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Selanjutnya adalah jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. A. Perbedaan jalan dan lari. Meskipun jalan dan lari memiliki definisi yang sama, tetapi kita dapat mengidentifikasi perbedaan jalan dan lari. Jalan, pada gerakan jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakan selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Lari, pada gerakan lari, langkah-langkah yang kita gerakan pada saat tertentu kedua kaki melayang. B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat adalah perhatikan togo, posisi kepala, kaki waktu melangkah, dan gerakan lengan dan bahu. A. Melakukan teknik jalan cepat. Berikut adalah tahap-tahap keterampilan teknik yang digunakan pada jalan cepat, yaitu single support dan double support. B. Fase tumpuan kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek, pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah, pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. C. Fase tarikan. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. D. Fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. E. Fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedang kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah,
memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Selanjutnya adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Tujuan lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. A. Cara memegang lembing. Yang pertama adalah pegangan dengan ibu jari dan telunjuk dengan cara Finlandia. Pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju arah badan. Kemudian jari tengah memegang tepian atau pangkal ujung dari tali bagian belakang, dilingkarkan, dibantu dengan ibu jari, diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing. Jari telunjuk harus lemas ke belakang, membantu menahan badan lembing, sedangkan jari-jari yang lainnya turut memegang lilitan pegangan di atasnya dalam keadaan lemas. Yang kedua adalah pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah, yaitu cara Amerika. Pertama, lembing diletakkan pada telapak tangan dengan ujung atau mata lembing serong hampir menuju ke arah badan. Kemudian, jari telunjuk memegang tepian atau pangkal dari ujung tali bagian belakang lembing, dibantu dengan ibu jari diletakkan pada tepi belakang dari pegangan dan pada badan lembing serta dalam keadaan lurus. Sedangkan ketiga jari lainnya berhimpit dan renggang dengan jari telunjuk turut membantu dan menutupi lilitan tali lembing. Jadi dengan pegangan cara Amerika ini, jari telunjuk dan ibu jari memegang peranan mendorong tali pegangan lembing pada saat melempar. Yang terakhir adalah pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, yaitu cara menjepit. Caranya hanya menjepitkan lembing di antara dua jari tengah dan jari telunjuk, sedangkan jari-jari lainnya memegang biasa. Kesalahan yang sering terjadi ketika memegang lembing adalah tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan gerak dari lempar lembing tersebut. Usahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Selanjutnya adalah cara membawa lembing, yaitu cara membawa lembing ketika sikap siap akan melempar lembing. Yang pertama, lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit pada waktu akan melempar. Yang kedua adalah membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat tanah. Yang ketiga, membawa lembing ke depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Atau awalan. Tujuannya untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Sifat-sifat teknisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Yang ketiga, lengan diupayakan tetap tenang, stabil, tidak bergerak ke muka atau ke belakang. Yang keempat, lari percepatan adalah rileks, terkontrol, dan berirama. Yang kelima, lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum yang adalah dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. D. 5 langkah berirama. Berikut sifat-sifat teknisnya, yaitu yang pertama penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Yang kedua, bahu kini menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Lalu lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Yang terakhir, ujung mata lembing adalah dekat dengan kepala. E. Melepas lemparan, dan ini masih bagian dari 5 langkah berirama. Dalam tahap pelepasan lembing dihasilkan kecepatan tambahan dan ditransfer kepada lembing sebelum dilepaskan. Yaitu yang pertama fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat-sifat teknisnya adalah sebagai berikut. A. Siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. B. Badan bergerak ke depan. C. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. Yang ketiga, sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Yang E. Ke kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Dan yang kedua adalah fase pelepasan atau delivery, tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat-sifat teknisnya adalah sebagai berikut. A. Kaki kanan
memutar pada sisi luarnya dan ditarik ke belakang. B. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. C. Lengan pelempar harus sedekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Yang terakhir adalah pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar, menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Jadi usahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.